Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa terasa, waktu berjalan dengan sangat cepat. Saat ini kita bersama-sama memasuki masa Advent Natal di tahun 2021. Masa Advent Natal ataupun masa Natal di tahun ini mengangkat tema merayakan kerapuhan dengan kebajikan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang sejarawan kebangsaan Israel, yakni Yuval Noah Harari. Ia mengatakan bahwa kehidupan manusia itu adalah Homo sapiens, di mana kita ketahui bersama Homo sapiens itu berarti manusia cerdas atau spesies yang cerdas. Homo itu berarti spesies, sapiens itu berarti cerdas. Dalam perkembangan teori evolusi oleh Darwin, sampai kepada titik puncak manusia adalah Homo sapiens. Seperti yang kita ketahui bersama, dan seperti juga artinya bahwa Homo sapiens adalah manusia yang cerdas, tentu hal tersebut nampak dalam kehidupan manusia, khususnya ketika manusia berpikir. Bahkan kalau kemudian kita melihat dalam perkembangan kehidupan manusia pada zaman ini, kecerdasan dari kehidupan manusia itu sungguh sudah berkembang dengan pesat. Segala sesuatu manusia melalui kecerdasannya dibantu dengan digitalisasi, yang mana itu mempermudahkan seseorang dalam melakukan segala sesuatu. Dari Homo sapiens, manusia yang cerdas, kemudian Yuval Noah Harari melihat ada evolusi kembali, di mana kemudian Yuval mengatakan bahwa manusia bukan lagi Homo sapiens, melainkan Homo Deus. Homo Deus itu adalah spesies yang berkuasa, karena dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya iptek, seakan-akan manusia mempunyai kuasa atas segala yang ada di bumi, baik alamnya, baik ilmu pengetahuannya, dan sebagainya. Tetapi perlu disadari bersama bahwa meskipun dalam anggapan Yuval Noah Harari, manusia itu adalah Homo Deus yang penuh kuasa, tetap ada sisi kerapuhan yang muncul dalam kehidupan manusia. Menurut Pendeta Joas Adi Prasetyo, ada 3 hal yang menjadi kerapuhan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, kerapuhan inheren. Kerapuhan inheren ini berbicara mengenai kerapuhan manusia yang melekat dalam dirinya, dan itu tidak bisa kemudian dihilangkan. Artinya kalau kemudian kita mau melihat perspektif manusia dari sisi teologis, ada sisi manusiawi yang muncul dalam kehidupan manusia, dan itu sifatnya lemah.
dan itu sifatnya rapuh. Misalkan keterbatasan-keterbatasan dan yang lainnya. Yang kedua, menurut Pendeta Joas Adi Prasetyo, kerapuhan manusia itu nampak dalam situasional yang ada di dalam kehidupan manusia. Artinya, kerapuhan situasional itu dapat memicu manusia justru mengalami keterpurukan. Misalkan ketika kita bersama-sama ada di masa pandemi COVID-19. Karena situasinya pandemi, seseorang kemudian menjadi takut untuk melakukan segala sesuatu, khawatir untuk melakukan segala sesuatu. Dan hal itu kemudian membatasi seseorang untuk melakukan hal ini dan hal itu, sehingga hidupnya ada di dalam sebuah tekanan. Yang ketiga, menurut Pendeta Joas Adi Prasetyo, kerapuhan patogenis. Kerapuhan patogenis ini berbicara mengenai kondisi manusia yang boleh dilihat dari gesekan antara kebajikan dan kebatinan. Contohnya, ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tetapi kemudian hal itu bertolak belakang dengan kebatinan kita. Kita mau melakukan itu, takut melanggar, sehingga kita tidak berani untuk melakukan atau melanggar kebijakan yang menurut kita bertolak belakang dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi, lembaga, dan sebagainya. Ketiga hal tersebut menurut Pendeta Joas Adi Prasetyo adalah bentuk kerapuhan yang sering kali muncul dalam kehidupan manusia. Tetapi bukan berarti ketika manusia itu berada dalam kondisi rapuh, ia tidak bisa berbuat apapun. Karena ketika seseorang ada di dalam kondisi rapuh, itu merupakan sebuah bentuk di mana kita bisa mengembangkan atau menumbuhkan rasa empati kita terhadap yang lain. Artinya, ketika kita merasa rapuh, kita tahu keberadaan manusia terbatas dan orang lain juga merasakan hal tersebut, tentu akan menumbuhkan rasa empati untuk saling berbagi, untuk saling dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga muncul kebajikan, muncul rasa peduli untuk bersama-sama bangkit dari kerapuhan yang dialami oleh setiap manusia. Dan hal tersebut juga sebenarnya yang ingin digambarkan dalam konteks kedatangan Yesus di masa Advent Natal tahun ini. Yesus datang ke dunia tidak semata-mata ingin menunjukkan bahwa pribadinya penuh kuasa. Tidak hanya semata-mata menunjukkan bahwa dialah Mesias yang dijanjikan. Tidak hanya semata-mata untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang nantinya akan memberikan keselamatan bagi umatnya. Tetapi Yesus melihat bagaimana orang-orang yang marginal, orang-orang yang merasa rapuh, itu kemudian diangkat. Makanya kemudian kita ketahui bersama bahwa kedatangan Yesus itu jauh lebih dekat kepada orang-orang yang rapuh.
Yesus sungguh melihat bagaimana kehidupan kondisi manusia, karena memang untuk itulah ia datang dan memberikan kelegaan bagi umatnya. Yesus pun juga lahir tidak dengan istimewa, tidak dengan wah, tetapi dengan yang sederhana. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya pro terhadap orang-orang yang rapuh. Kalau Yesus saja mau berempati kepada orang-orang yang rapuh, di situ kemudian memunculkan sebuah pertanyaan besar. Apakah kerapuhan yang kita rasakan itu malah justru menjadi hambatan kita untuk melakukan kebajikan terhadap orang lain? Saya pikir tidak. Karena justru di dalam kerapuhan itulah kita dipakai untuk dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dengan sesama. Dengan demikian, dalam kondisi rapuh kita masih tetap dipakai oleh Tuhan untuk tetap memancarkan kehidupan kemuliaan Kristus. Jangan kemudian kita menjadikan kerapuhan sebagai alasan untuk tidak bersikap bijak. Jangan kemudian membuat kerapuhan itu sebagai alasan untuk kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi justru dengan kerapuhan, kita yakin bahwa kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Paling tidak, kalau kita tidak bisa melakukan apapun, berdoalah untuk saudara seiman kita, untuk saudara yang lainnya, sehingga melalui doa itu, kita bersama-sama dapat menumbuhkan rasa persaudaraan yang kuat demi terciptanya damai sejahtera. Dan biarlah bahan dasar di masa Advent Natal ini dapat menjadikan pelajaran yang berharga untuk kita, sehingga kita dimampukan menjadi pelayan Kristus di tengah kerapuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.